Beberapa minggu lalu, ibu kota Korea Selatan yaitu Seoul dilanda banjir yang gede banget, Pak. Dan ini akibat dari curah hujan yang begitu tinggi, udah gitu hujannya juga nggak reda-reda. Panasnya goyangan para idol dan gemerlapnya kota K-pop ini terpaksa harus redup sejenak gara-gara diterjang banjir. Karena saking derasnya curah hujan, bencana banjir di kota Seoul ini bukan cuma banjir biasa, tapi jadi banjir bandang, men. Jaringan listrik mati, jalanan tergenang air tentunya. Kereta bawah tanah tenggelam sama air, men. Seisi kota tuh banyak yang rusak. Info terupdate, ada sekitar 11 orang yang tewas dan 8 orang hilang. Banjir besar di mana-mana kadang emang sering merenggut korban jiwa. Tapi ada sisi yang bikin pilu, Pak, dari musibah banjir ini. Ketika para korban tewas ini ada yang mati terkubur hidup-hidup oleh air. Kenapa gue bilang terkubur hidup-hidup? Karena air besar ini datangnya dari atas kepala, Pak. Dan lu pasti pernah nonton film Korea yang judulnya Parasit, kan? Film yang menceritakan tentang kesenjangan sosial di negara Korea Selatan. Keluarga Ki-taek yang miskin ini beranggotakan 4 orang pengangguran. Mereka sekeluarga ini tinggal di apartemen bawah tanah. Nah, keluarga Ki-taek ini membohongi keluarga yang kaya raya untuk kepentingan keluarganya dia sendiri, dan seterusnya. Film ini memang film fiksi, tapi tempat tinggal dari keluarga Ki-taek ini beneran nyata, Pak. Di Korea Selatan ini, khususnya di kota besar kayak di Seoul, banyak banget warga yang tinggal di apartemen bawah tanah, kayak di film Parasit ini, Pak. Jadi ketika banjir datang, udah kayak air terjun nih, masuk ke basement segala macam. Mereka yang tinggal di bawah tanah ini udah terlambat buat naik ke atas, dan akhirnya mereka pun tewas tenggelam. Ruangan tempat tinggal mereka pun langsung diterjang air. Ya, kalau kita ngelihat rumah bocor nih, Pak, cuma air netes doang. Tapi di sana kalau misalkan lagi banjir, langsung deh tuh diterjang air dari atas. Gilu kan dengarnya. Makanya tragedi ini nih bikin media internasional sampai ngeliput. Bahkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol sampai mengunjungi apartemen bawah tanah ini. Apa yang digambarin dari film Parasit ini relate banget sama apa yang terjadi di kehidupan nyata di kota Seoul sendiri, Pak. Gak salah emang, film ini tuh menang piala Oscar. Jadi di video kali ini gue gak akan banyak ngebahas soal banjir, tapi kita akan ngebahas bagaimana ceritanya apartemen bawah tanah ini bisa ada di Korea Selatan. Sama gue Jovelani, kita simak penjelasannya di video kali ini. Kalau dengar kata apartemen nih, pasti yang ada di pikiran kita adalah sebuah tempat tinggal, ya kan? Pasti gedungnya tinggi, dan tinggi-tingginya tuh ke atas. Nah, kalau setiap gedung yang bertingkat ini di bawahnya pasti punya yang namanya basement. Isinya biasanya tuh buat parkiran motor, parkiran mobil, dan yang lain-lain. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Korea Selatan ini jadi tempat tinggal, Pak? Tempat tinggal yang mungil di apartemen bawah tanah kota Seoul ini bisa kita namai dengan sebutan banjiha. Kalau dilihat dari segi arsitekturnya, banjiha ini merupakan salah satu arsitektur yang menurut gua cukup aneh. Gimana ceritanya coba? Bikin hunian di bawah tanah. Sirkulasi udaranya otomatis nggak bisa muter, dan sinar matahari pun juga nggak bisa masuk kan ke ruangan. Banjiha bisa ada di Korea Selatan ini nggak baru-baru kali ini, Pak. Dan banjiha ini sendiri udah ada seiring sejarah dari negara ini terbentuk, Pak. Kembali ke beberapa dekade lalu, ketika konflik antara negara Korea Utara dan Korea Selatan ini terjadi, kurang lebih sekitar tahun 1968, pasukan khusus Korea Utara ini berjumlah 31 orang menyelinap ke kota Seoul. Saat itu mereka punya misi untuk membunuh Presiden Korea Selatan, yaitu Park Chung-hee. Serangan itu bisa digagalkan, tapi ketegangan antara kedua negara ini semakin kuat, Pak. Agen bersenjata Korea Utara juga pernah menyusup ke Korea Selatan. Pada saat itu ada beberapa insiden terorisme yang terjadi. Benar-benar pada waktu itu Korea Selatan tuh mencekam, Pak. Karena takut terjadi perang pada tahun 1970, pemerintah Korea Selatan ini mengubah peraturan pendirian bangunan. Semua bangunan yang baru, khususnya apartemen bertingkat rendah, harus punya yang namanya ruangan bawah tanah yang dijadiin bunker ketika terjadi darurat nasional. Nah, banjiha ini nih sebenarnya itu adalah tempat bunker buat perang, men. Jadi masuk akal kan kenapa ada ruang bawah tanah di gedung apartemen. Pada awalnya nyewain banjiha ini buat tempat tinggal adalah ilegal, Pak. Karena peruntukannya memang buat bunker.
Ketika populasi meningkat, tapi ruang di ibu kota itu nggak cukup, pemerintah terpaksa untuk melegalkan ruang bawah tanah ini buat dihuni. Orang-orang yang tinggal di Banjiha ini biasanya masyarakat yang berpenghasilan rendah, Pak. Karena Banjiha sendiri secara nggak langsung ini mendefinisikan strata sosial tingkat bawah. Tapi itu nggak semua ya. Ada juga orang yang mampu nyewa apartemen di tingkat yang lebih tinggi. Nah, mereka lebih memilih tinggal di Banjiha. Kenapa? Ya karena sewanya murah. Semakin kita tinggal di bawah nih, harganya semakin murah, Pak. Nah, paling murah itu Banjiha yang deket banget sama kerak bumi. Gak. Gue cuma bercanda. Karena harga sewanya yang murah nih, uang yang mereka hasilkan bisa mereka tabung buat jadi modal mereka untuk beli rumah sendiri yang pastinya di atas tanah. Keren sih men, ada orang yang pola pikirnya kayak gini di tengah gemerlapnya dan mewahnya dunia K-pop di Korea Selatan. Kacau emang nih, si editor tahu banyak ID. Nah, kalau ngomongin soal krisis perumahan yang harga terjangkau, nggak usah jauh-jauh ke Korea Selatan. Di Jakarta sendiri sebenarnya tuh udah terjadi kayak gini. Tapi lo harus tahu Pak, kalau di Korea Selatan ini perbandingan biaya sewa tempat tinggal sama gaji yang mereka terima, yaitu di angka 50%. Taruhlah kalau UMP di Jakarta ini sekarang sekitar 4,6 ya. Berarti 50%-nya lu harus keluarin nih duit sekitar 2,3 juta buat tempat tinggal doang. Itu kalau di Korea. Kalau di Indonesia, khususnya di Jakarta, lu masih bisa ada tuh nemuin kos-kosan yang harganya terjangkau. Kalau masalah sekitar 1 jutaan, bahkan 1 jutaan ke bawah tuh masih ada Pak. Bahkan kalau lu nyari tempat tinggal yang bentuknya kayak rumah beneran, ya kan? Ada jendelanya, kamar mandi, ruang tamu, dapur. Itu harga 1 jutaan aja lu masih bisa nemuin. Lu tau lah beratnya tinggal di kota besar yang bener-bener nih dengan krisis lahan yang udah parah banget. Gak cuma Seoul aja, tapi Hong Kong dan Singapura juga mengalami permasalahan yang sama Pak. Jadi masih beruntung ya kita ya, tiap hari bangun tidur masih ngeliat yang namanya sinar matahari nih. Buka pintu, cekrek, langsung nginjek tanah. Oke, kita balik ke bencana banjir yang melanda di kota Seoul. Tragedi tenggelamnya keluarga yang tinggal di Banjiha ini, salah satu korbannya adalah anak-anak berusia 13 tahun Pak. Dan ini menarik perhatian dari Presiden Korea Selatan. Dia pun berjanji bakal melarang Banjiha jadi tempat hunian lagi. Di tengah harga sewa tempat tinggal yang gila-gilaan, melarang Banjiha dijadikan tempat tinggal ini bukan perkara yang mudah men. Dan faktanya, masih ada ratusan warga Korea Selatan yang tinggal di Banjiha yang tersebar di kota-kota Seoul. Ini jadi PR besar buat pemerintah dari Korea Selatan terkait untuk nyari solusi bagaimana hunian yang terjangkau buat warganya sendiri yang berpenghasilan rendah. Selalu ada sisi gelap di setiap gemerlapnya suatu kemewahan. Seperti yang gue bilang di awal-awal tadi, wajar kalau film Parasit ini bisa nyabet banyak piala bergengsi di perfilman. Karena filmnya emang penuh makna Pak, dan relate banget sama apa yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat kota Korea Selatan tersebut. Khususnya ya Banjiha ini Pak. Film Parasit emang raih kesuksesan dan membanggain Korea Selatan. Tapi sebenarnya menurut gue kesuksesan film ini nih malah jadi alarm buat pemerintah kota ini sendiri untuk berbenah sebelum kejadian yang memilukan ini terjadi. Harusnya. Oke, mungkin cukup pembahasan di video ini. Silahkan like kalau lo suka sama channel ini dan subscribe buat yang belum subscribe. Gue Jovelani. See you.